Kalau orang itu ingin menelaah kitab, ngaji kitab, seperti kita ini, seperti sering kita lakukan, baik saat Jumat Legi, atau mungkin di acara Selasa Akhir, atau mungkin di acara Ahad Awal, atau pengajian-pengajian lainnya, karena tidak semua orang itu bisa usul, bisa mendapatkan kefutuhan dari pintu atau sebab yang sama. Dan ada juga yang bisa terfutuh, yang bisa usul kepada Allah fi khidmati ahlihi, karena khidmatnya, karena perhatiannya yang luar biasa fi ahlihi, dalam keluarganya. Lebih spesifik lagi, fi ahlihi di sini adalah istri. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah, kita masih dalam bahasan tentang etika seorang murid kepada gurunya. Bagaimana kita beretika dalam husnul istima' kepada guru kita dan kepada siapa saja yang ilmunya kita harapkan bisa bermanfaat bagi kita. Kaitannya dengan etika itu juga kita meneruskan di sini, terdapat dua hal yang perlu kita perhatikan. Dalam kitab ini disebut istilah tambihani. At-tambih al-awwal, hal yang perlu kita perhatikan sebagai peringatan yang pertama dari bahasan yang beberapa pertemuan lalu kita bahas. Di sini dikatakan, idza arafta anna mutala'ata kutubil ilmi wal akhbari wa sayris solihin wa hikayatihim wa anwa'il hikami wal amthali wa nahwi dzalika kulluha mulhaqatun bissima fi hadzal bab. Wahai para penuntut ilmu, kalau kalian itu sudah bisa menganggap, kalau kalian sudah bisa memahami bahwasanya mutala'atu kutubil ilmi, menelaah kitab-kitab ilmu pengetahuan, ngaji seperti kita saat ini, wal akhbar, kemudian menelaah hadis-hadis Nabi, wasairis solihin, dan juga menelaah sirah atau perjalanan, kisah perjalanan kaum solihin, wa anwa'il hikami wal amsal, dan juga ketika kita menelaah kalimat-kalimat hikmah, wa nahwi dzalika kulluha, dan seperti hal yang selain itu, semuanya itu mulhaqatun bisimai, itu bisa disamakan, disetarakan bisimai fi hadzal bab, dengan bahasan husnul istima' dari bahasan bab kita ini. Kemarin kita sudah mengaji tentang hakikat dan fadilahnya husnul istima'. Dan kalau ilmu itu kita terapkan ketika ngaji, ketika kita menelaah kitab, ketika kita mendengarkan sirah nabawiyah, sirah as-solihin, wahikayatihim, fa'lam, maka ketahuilah oleh kamu
anna minal adabi fi hadal maqam, bahwasanya yang termasuk sebagai etika dalam bahasan ini, madzakarahu fi awarifil ma'arif, apa yang sudah disampaikan oleh musannif kitab fi awarifil ma'arif, di dalam kitab Awarif al-Ma'arif. Di sini dikatakan annal insana, sesungguhnya manusia, idza arada mutola'ata kitabin, kalau orang itu ingin menelaah kitab, ngaji kitab, seperti kita ini, seperti sering kita lakukan, baik saat Jumat Legi, atau mungkin di acara Selasa Akhir, atau mungkin di acara Ahad Awal, atau pengajian-pengajian lainnya, la yubadiru bidzalika illa ba'da tasabbut, maka jangan keburu-buru, jangan terburu-buru dalam menelaah kitab, dalam ikut pengajian, illa ba'da tasabbut, kecuali setelah kita meneguhkan hati, wal inabah war ruju ilallah, kemudian kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa talabit ta'yid fi, kemudian kita memohon pertolongan, penguatan diri dari Allah untuk masalah keilmuan ini. Fa innahu, maka sesungguhnya dengan demikian itu, qad yurzaku hina idin bil mutala'ati ma yakunu mazidan lihali, dengan kita menyerahkan diri kita, kalau kita ngaji ini karena Allah, kemudian kita wakilkan semuanya, kita kembalikan semua kepada Allah, maka dengan cara seperti ini dikatakan qad yurzaku hina idin bil mutala'ah, akan dianugerahi dengan sebab mutalaah kitab itu mayakunu mazidan dihali, apa-apa yang bisa menambah pada keteguhan rohaniah kita. Kita tahu kalau ngaji kitab, kalau belajar, kalau deres, itu di dalam kajian para ahli pendidikan, kita tahu pendidikan itu adalah transformasi ilmu dari akal ke akal. Jadi sebagai pemahaman akal. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, kita tidak langsung, di sana objeknya bukan cuma akal, tapi hati dan ruhaniah kita akan tersirami. Bukan cuma faham secara akal, tapi Allah menganugerahkan kita, hati kita juga faham, kemudian ruhaniah kita juga mendapatkan amunisi. Karena hakikat pemahaman itu adalah langsung anugerah dari Allah. Mungkin saja penjelasan dari saya ini panjenengan nggak paham, tapi karena penyerahan diri panjenengan langsung kepada Allah, Allah bisa memberikan anugerah pemahaman. Bukan cuma paham secara akal, tapi bisa masuk ke hati dan juga ruhaniah kita. Amin Allahumma amin. Ini kuncinya. Jadi mau ngaji apa, kita pastikan dulu kita ngaji dengan orang yang benar, kemudian materinya benar, bukan asal ikut kumpulan. Karena banyak orang rame-rame, lagi viral itu rame-rame ikut ngaji, bukan cuma sekedar ingin cari ketawa-ketawaan, tapi betul-betul mengaji lillahi ta'ala. Ini yang dimaksud. Walau qaddamal istikharah lidzalika lakana hasanan. Kalau umpamanya orang yang akan menuntut ilmu, mau ngaji kitab apa, kepada siapa, dia dahulukan dengan istikharah, itu lebih baik juga. Jadi ngaji, deres, kemudian ikut pengajian, bukan asal-asalan, yang mana lagi rame, ikut ke sana. Oh itu sepi, ikut yang lain. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaitannya dengan bisa memperhatikan, bisa mendengarkan dengan baik secara husnul istima'. Allah berfirman, innallaha yusmi'u mayyasha,
Sesungguhnya Allah itu yusmi'u. Yusmi'u itu maksudnya memperdengarkan. Allah memperdengarkan mayyasha kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi untuk bisa menerapkan husnul istima', etika dan adab, mendengarkan dengan baik, itu mutlak anugerah dari Allah. Mungkin kita bisa kelihatannya pura-pura mendengerin. Kelihatannya pura-pura mendengerin. Tapi cuman as-sam'u. Cuman dengerin biasa saja. Belum menghujam ke hati dan ke sanubari. Itu semuanya murni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak salah setiap kali pengajian kita memasrahkan diri kita kepada Allah. Fa idza kana al-musmi' huwa Allah ta'ala fa innahu yusmi'u taratan biwasitatil lisan. Dan kalau yang maha memperdengarkan itu adalah Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yusmi'u taratan biwasitatil lisan. Satu ketika atau pada satu ketika Allah memperdengarkan biwasitatil lisan, dengan perantara lisan. Lisan siapa? Ai lisanir rusuli alaihi salatu wassalam, yakni lisannya para utusan Allah. Kita tahu ilmu itu semuanya dari Allah. Maka Allah memberikan hambanya satu pendengaran tentang ilmu Allah, tentang hakikat Allah, tentang apa yang perlu diketahui oleh hambanya melalui Rasulullah. Waman fi ma'nahum min warasatihim, atau siapa saja yang dalam bahasa kita menjadi pewarisnya Nabi, menjadi penerusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan al ulama warasatul anbiya. Bisa mendengarkan dauhnya para ulama itu tidak lain juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan fi mutala'atil kutub minat tibyan. Dan terkadang juga untuk bisa menambah ilmu, mendapatkan ilmu itu fi mutala'atil kutub, dengan cara menelaah kitab minat tibyan, dari penjelasan-penjelasan. Seperti kita sekarang ini. Kita nggak mungkin sekarang mendapatkan dauh-dauhnya dari Syekh Ahmad sebagai wasilah kita menuju Rasulullah. Tapi kita bisa mendapatkan hikmah, ilmu dari apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Ahmad melalui murid-murid beliau dan tertuang dalam kitab-kitab dari para masyayikh. Salah satunya kitab Bughyatul Mustafid yang kita telaah setiap Jumat Legi. Ini masuk di sini. Fasara ma yaftahullahu bihi fi mutala'atil kutub ala makna ma yarzuku minal masmu' bi barakati husnil istima'. Maka bisa menjadi dengan menelaah kitab ini kita juga bisa mendapatkan keberkahan apa yang dimaksud dengan husnul istima'. Jadi kemarin kita panjang husnul istima' dari perkataan atau dauhnya guru-guru kita. Itu satu sisi. Di sisi lain, kita menelaah kitab model seperti ini bisa mendapatkan keberkahan husnul istima'. Di sini. Fal yatafaqqadil abdu halahu fi dzalika wal yata'allam ilmahu wa adabahu fa innahu babun kabirun min abwabil khair. Maka dengan keberkahan husnul istima' itu tidak lain merupakan pintu yang sangat besar bagi orang yang sudah mendapatkan anugerah ini untuk bisa mendapatkan kebaikan. Ada juga penjelasan walikulli wahidin minna sababun wababun yadkhulu fihi ala rabbi. Masing-masing orang dari kita ini, artinya
Setiap orang itu mempunyai pintu atau sebab di mana dia itu bisa masuk menuju pintu itu, atau dari sebab itu bisa wusul kepada Allah. Id laisa kullun nas yadkhulu ala rabbih bin nafsil bab. Karena tidak semua orang itu bisa wusul, bisa mendapatkan kefutuhan dari pintu atau sebab yang sama. Jadi ini perlu kita pahamin. Tidak semua orang bisa terfutuh, bisa wusul pada Allah dengan satu pintu yang sama. Faminhum may yaftahullah lahu fisyam. Ada orang yang bisa wusul, bisa mendapatkan kefutuhan dengan ibadah puasanya. Macam-macam. Mau yang Senin Kemis atau Shaumud Dahri. Semua siang itu dia puasa. Kecuali hari-hari yang dilarang. Bisa mendapatkan kebutuhan dari sana. Tuh. Wa minhum may yuftahu lahu fil ilmi. Ada juga orang yang mendapatkan kefutuhan. Bisa wusul pada Allah bil ilmi, dengan barokah ilmu. Sergep deres, sergep mutolaah, sergep ikut pengajian, sergep tolabul ilmi. Maka bisa saja orang itu terfutuh karena ilmu. Itu. Wa minhum fi i'anatil khalqi. Ada juga orang yang mendapatkan kefutuhan, bisa wusul pada Allah fi i'anatil khalqi, karena dia suka menolong sesama. Nah ini, jadi suka membantu sesama itu juga bisa menjadi pintu menuju Allah, pintu atau sebab terfutuhnya seseorang. Wa minhum fi khidmati ahlihi. Dan ada juga yang bisa terfutuh, yang bisa wusul pada Allah fi khidmati ahlihi, karena khidmatnya, karena perhatiannya yang luar biasa fi ahlihi, dalam keluarganya. Lebih spesifik lagi, fi ahlihi di sini adalah istri. Hadis Nabi mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian itu adalah dia yang paling baik dengan keluarganya, dia yang paling memperhatikan istrinya. Dan saya, kata Rasulullah, saya ini adalah orang yang paling baik pada istri saya. Saya orang yang paling baik pada istri saya. Maka seorang ulama hakikat, ulama tasawuf itu, mereka tidak akan berani main-main sama istri. Sekali lagi, ulama hakikat, ulama tasawuf, tidak mungkin berani main-main sama istri. Tapi memang itu realita. Saya nggak bicara ulama atau para ahli ilmu dalam bidang syariah. Tapi kalau ulama-ulama hakikat, yang dicari adalah keikhlasan dan keridhaan istri. Nabi Musa itu terfutuh, dipanggil oleh Allah setelah selesai khidmatnya pada istrinya. Setelah selesai. Jadi ini termasuk asrar. Panjenengan kalau sulit sekali, kalau pengen cepat bisa mendapatkan kebutuhan, muliakan istri. Bukan cuma menghormati, muliakan istri. Saya sering menyatakan ini. Saya sering menyatakan ini dalam setiap acara pernikahan. Rasulullah mendapatkan kematian yang paling mulia dengan cara bisa wafat di pangkuan istri. Bukan mati syahid, bukan mati ketika perang, atau mati ketika sholat atau ngaji Quran, bukan. Andai kata kematian yang paling baik itu adalah ketika sujud, atau mungkin kematian yang paling baik itu
seorang yang ketika perang atau ketika haji, ketika umroh, pasti Rasulullah akan diberikan kematian model seperti itu. Gitu, Bogotan. Rasulullah terlahir dalam keadaan yang paling mulia. Lahir Rasulullah langsung terkhitan. Pasti kematian untuk Rasulullah adalah kematian yang paling mulia juga. Dan ternyata matinya Rasulullah ada di atas pangkuan istrinya. Dan itu bisa panjenengan usahakan, doa panjenengan supaya bisa mati di pangkuan atau di dekat istri. Kasih sayang, ini intinya kasih. Dan ini termasuk yang paling cesleng untuk kefukuhan. Panjenengan coba lihat kisah-kisah orang-orang besar. Umar bin Khattab itu yang semua orang Quraisy takut. Tapi kalau di depan istrinya, dan biasanya seorang suami yang terlalu berani ke istrinya, coba lihat, budi tatoan. Karena nggak berani nyentak ke orang, saya sentak. Bini nah, nggak apa-apa di Ikhwan Tijani termasuk golongan orang-orang yang takut sama istri. Lebih baik dikatakan takut sama istri daripada takut sama kredit bank. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa min ba'di kutubi Hujjatil Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Ini musannif kitab menukil dauhnya Imam Ghazali tentang makna adab yang dimaksud. Dikatakan begini, ayyuhat talib lil ulum wan nadir fit tasanif. Wahai para penuntut ilmu dan yang menelaah kitab-kitab, wal mustasrif ala kalamin nas, dan orang yang memperhatikan dengan serius ala kalamin nas, pada dauhnya atau perkataan orang lain, wa kutubil hikmah, dan orang-orang yang menelaah kitab-kitab hikmah, liyakun nadruka, agar supaya menjadi nadruka, apa telaah kamu, apa pandangan kamu, fima tanduru fihi, di dalam apa-apa yang kamu telaah. Nih, bahasa gampangnya begini, wahai orang yang sedang ngaji, wahai orang yang sedang menelaah kitab, jadikanlah fokus kamu dari apa yang kamu ngajiin itu, dari apa yang kamu telaahin itu, dari apa yang menjadi materi kita malam ini, begini, lihatlah itu, telaahlah itu, billahi, bersama Allah, walillahi, dan karena Allah, wafillahi, dan dengan keyakinan di dalam pengawasan Allah. Li'annahu illam yakun nadruka bihi, karena kalau kamu itu menelaah ngaji kitab kemudian tidak karena Allah, tidak bersama dengan Allah, wakalaka ila nafsika, maka Allah akan mewakilkan itu pada diri kamu. Mungkin faham kamu apa yang kamu ngajiin, tapi karena tidak ada keberkahan, cuman faham akal, maka betapa banyak orang yang pinter tapi ilmunya tidak manfaat. Ini yang dikhawatirin. Au ila man ja'alta nadraka bihi, atau karena saya yang baca, saya yang ngaji, saya yang menelaah dan panjenengan mendengarkan saya, panjenengan cuma yakin apa kata saya, tidak memasrahkan kepada Allah, ya paling banter rujukannya kepada saya, Zulfan. Siapa saya? Ini maksudnya. Wa kadzalika illam yakun nadruka lahu faqad sara amaluka li ghairi. Dan kalau telaah kamu itu bukan karena Allah, sara amaluka li ghairi, maka amalan kamu itu seperti hanya untuk selain Allah. Kalau bukan karena Allah, terus berarti karena selain Allah. Na'udzubillah.
Ini. Maka dikatakan Allah berfirman, faman maka barang siapa, karena yang ada siapa man, yarju liqa arabi, dia mengharap untuk bisa bertemu Tuhannya, falyamal amalan solihah, maka hendaklah dia melakukan amalan kebajikan, wala yusrik, dan janganlah melakukan kemusyrikan gitu, bi ibadati rabbih, dalam beribadah kepada Allah. Kita ngaji seperti ini, kita menuntut ilmu, itu tidak lain adalah ibadah. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dan kita duduk di sini, kita menelaah, tidak lain, ini juga bentuk ibadah kita menjalankan perintah Allah. Dan kita jadikan semua ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza nadarta fi kalami ahadin minan nas mimman qad syuhira bil ilmi. Kalau kamu itu menelaah gitu, fi kalami ahadin minan nas, menelaah ucapan atau perkataan seseorang, mimman qad syuhira bil ilmi, orang yang terkenal pinter, orang yang sudah terkenal alim. Di zaman beliau, di zaman musannif ini mungkin untuk mengategorikan seseorang itu alim, yang jelas kitabnya banyak, kemudian alimnya luar biasa. Tapi kalau seperti sekarang ini, maaf, dengan canggihnya media sosial, kita bisa sangat rawan tertipu dengan keviralan orang-orang yang mungkin diviralkan, tapi sebenarnya kapasitas keilmuannya belum dia diyakini. Gini mau boten. Sekarang dengan medsos itu sangat mudah menviralkan, viral ini terkenal. Dulu, mulai dari kalangan tabi'in, para tabi'in dari berbagai negara, kalau mereka ingin mentasheh satu hadis Nabi, ratusan kilo itu mereka siap untuk mencari informasi, untuk kebenarannya, untuk klarifikasi untuk satu hadis. Kalau kalian itu ingin menelaah satu dawuh, satu perkataan dari orang yang masyhur dengan kepintarannya, fala tandur bisdiro, maka janganlah kalian menganggap perkataan itu dengan remeh. Jangan disepelekan. Siapa ini? Katanya siapa? Bukan Tijani. Gak ada ulama-ulama terdahulu, ulama Tijani itu gak ada. Itu bukan Tijani. Di sini Imam Ghazali kitabnya masuk. Gini betul. Dauh-dauhnya banyak para ulama-ulama yang bahkan bukan Tijani, banyak di sini. Loh kok sekarang ada kalimat atau ungkapan yang bagus. Nah, kalau ada yang seperti itu, umpamanya sudah yakin ini dari seorang syekh, dari seorang kiai, dan isinya bagus. Pertama-tama nasihat beliau ini, musanniful kitab, jangan dianggap remeh, jangan disepelekan. Tidak boleh seperti itu. Katanya Sidi Al-Arabi, nggak boleh ngentengin apalagi meremehkan. Wala taqto lahu bisihatin, wala taqto alaihi bifasadin. Meskipun tidak boleh meremehkan, tapi jangan langsung kamu menyatakan yang benar begitu. Atau langsung menyatakan itu salah. Tidak boleh. Kita tidak boleh meremehkan, tapi nggak boleh menyatakan yang benar seperti ini. Atau kebalikannya, salah ini. Tidak boleh. Itu termasuk etika. Dan ini sering sekarang banyak di medsos. Kalau yang megang HP pasti akan sering ada ungkapan begitu-begitu. Nggak boleh meremehkan. Nggak boleh terlalu membenarkan. Juga tidak boleh langsung mengklaim salah. Ini yang dimaksud. Wala taqto lahu bisihatin, wala taqto alaihi bifasadin. Wal yakun tahsinud dhanni, dan hendaklah menjadi tahsinud dhanni, husnudzon,
aghlaba alaika hatta yazulal iskal. Jadi kita harus didominasi pikiran kita oleh husnudzon, prasangka baik. Hatta yazulal iskal, sampai hilang dari kita al-iskal. Al-iskal ini maksudnya, ini benar atau tidak ya? Benar atau tidak? Di tengah mencari benar atau tidak, kita harus tetap husnudzon. Sampai nanti sudah ditemu. Ini betul nggak? Katanya ini begini-begini. Oh ini ternyata rujukannya begini, ini salah. Oh ya sudah. Atau oh benar. Oh ya. Berarti harus ada panduannya. Katanya ini begini-begini, gimana Gus? Ya saya juga nggak bisa langsung. Jadi rujukannya harus jelas. Rujukannya harus jelas. Wa idza ra'aita lahu hasanatan wa sayyi'atan. Nah, ini juga penting bagi kita. Kalau kita melihat dari orang yang terkenal dengan kepintarannya, dengan kealimannya itu, kita lihat di sini hasanatan wa sayyi'atan, melihat kebaikannya dan juga melihat keburukan. Tidak mungkin ada namanya manusia sempurna. Kitabnya banyak, kemudian muridnya banyak. Hanya ada satu hal yang mungkin kita tidak cocok. Jadi langsung dianggap jelek umpamanya. Kalau kamu melihat ada kebaikan dan kejelekan pada orang yang sudah dianggap yang masyhur sebagai orang yang alim, kalau melihat itu, fansuril hasanah, maka kamu harus menyebarkan kebaikan yang ada padanya. Kamu harus menyebarkan kebaikan yang kamu dapat. Watlubil ma'adzira lisayyi'at, dan berusahalah kamu untuk mencari udur-udur atau alasan pembenaran kenapa dia kok begitu. Jangan langsung menghukumi salah. Jangan langsung menghukumi salah. Semua ulama, semua kiai, semua masyayikh itu pasti memiliki sisi positif, juga sisi minimal bagi yang menilai. Karena enggak boboten. Kita mencari alasan pembenaran supaya kita tidak ikut-ikut menyalahkan. Ini dauhnya beliau, dauhnya Sidi Al-Arabi. Walikulli alimin udrun. Nah, ini. Dan bagi setiap orang yang alim itu pasti punya udur, ada udurnya. Walahu fi ba'di ma ya'ti bihi ihtijaj. Dan pastilah orang tersebut dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia katakan, dari apa yang dia sampaikan itu pasti punya hujah. Kebanyakan kita ini sering menilai seseorang kalau sudah tidak cocok dengan kita atau tidak cocok dengan sebagian besar komunitas yang kita tahu, kita ikut-ikut ini. Kata beliau, jangan begitu. Pasti ada hujahnya. Kecuali panjenengan sudah tahu sendiri dan sudah mengetahui apa hujahnya. Kalau menurut panjenengan hujahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, monggo. Tapi tetap kita tidak punya hak untuk menjelekan, apalagi menghina. Wa nahika bima jaro baina waliyillahi ta'ala al-Khidir. Cukuplah bagi kamu. Ini katanya beliau, penulis kitab. Wahai santri, wahai ikhwan Tijani, jangan mudah kalian itu berburuk sangka dengan pemahaman orang. Cukuplah kamu memahami apa yang terjadi antara Khidir wa kalimihi dan kalimullah, yakni Musa alaihissalam. Nah, jadi tentang husnudzon kepada dauhnya kiai, dauhnya orang yang kita anggap alim. Di sini dikatakan, wa idza dhahara laka min kalami alimin iskalun. Dan kalau kamu sudah mendapatkan menurut pemahaman kamu dawuh atau perkataannya seorang yang alim mendapatkan kemuskilan, jadi menurut kamu nggak benar begitu,
yu'dinu fid dhahir bimuhalin, yang secara dohir kamu anggap itu sesuatu yang muhal, nggak benar seperti itu. Au ikhtilal, atau terdapat satu kekacauan, nggak benar pemahamannya itu, kok ada kiai begitu. Itu fahud ma dhaharolaka ilmu, maka cukuplah ambil apa yang nampak, yang kamu paham dari ilmunya, apa yang menurut kamu baik saja. Wada maktasa alaika fahmu, dan tinggalkan saja pemahaman yang kamu anggap rumit, yang kamu anggap salah untuk dipahamin. Wakilil ilma fihi ilallah, pasrahkan saja, tawakal saja masalah ilmu itu kepada Allah. Sudah tinggalin saja. Fahadihi wasiyati, maka ini adalah wasiat saya, katanya Sidil Arabi. Ini wasiat dari saya. Fahfatha, jagalah ini. Jangan mudah suudon, dan jangan meremehkan dawuh atau ilmu dari ulama. Kalau umpamanya kita menganggapnya gak penting atau gak baik, mungkin itu sebatas dari apa yang kita paham. Mungkin kita masih belum nyampe. Ini mimma yanbaghi ayyataniya bihi muridul mutola'ah. Mimma yanbaghi, dari apa-apa yang seyogianya ayyataniya bihi muridul mutola'ah, yang harus diperhatikan oleh para murid-murid yang suka menelaah likutubil ilmi, untuk kitab-kitab ilmu. Bagi santri-santri, murid-murid yang suka menelaah kitab sebagaimana kita saat ini, ayyakula qabla syuru', hendaklah dia itu mengucapkan qabla syuru', sebelum melakukan bihuduril qalbi, sebelum melakukan pengajian, mengucapkan apa? Bihuduril qalbi, dengan kehadiran hati. Ini sekaligus menjadi ijazah. Sebelum kita ngaji, diijazahin seperti ini. Sini dikatakan begini doanya. Allahumma inni astaudiuka jami'a ma. Ini astafiduhu fi hadal majlis hatta taruddahu alayya fi waqti tiyaji. Gimana terusnya, Ron? Ilaihi. Alhamdulillah. Coba sekarang panjenengan mengikuti apa yang saya sampaikan. Setelah itu saya ijazahkan sebagai amalan untuk panjenengan. Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma astafiduhu fi hadal majlisi hatta taruddahu alayya fi waqti ihtiyaji ilai. Maknanya begini, Allahumma ya Allah, inni astaudiuka, ya Allah, saya menitipkan kepada panjenengan jami ama astafidu, semua apa yang sudah saya dapat fi hadal majlisi, dalam majlis ini, hatta taruddahu, sehingga kelak engkau kembalikan lagi ilmu itu alayya, kepada saya, fi waqti tiyaji, di saat saya membutuhkan ilmu itu, gitu. Fi waqti tiyaji ilai. Jadi ini salah satu bentuk kehujuran hati. Meskipun saat ngaji kita nggak paham, tapi bisa jadi dengan keberkahan doa ini, tahu-tahu menjadi satu model ilmu ladunni. Min Allahumma amin. Ini kalau kita sudah memasrahkan apa yang akan kita ngaji kepada Allah dan kita hudurkan hati, maka
Kita biasakan, kalau santri Al-Munawwariyah, biasa memulai dengan Fatihah, lalu salawat Fatih, dan doa seterusnya, dan ditambah lagi, karena ucapan sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa. 7 kali. Dari apa yang sudah kita telaah, dan dari ijazah dalam kitab ini, saya juga mengijazahkan amalan doa ini kepada panjenengan. Ajas tukum. Wa huwa ghayatun fil hifdi wal wa'yi bi fadlillahi ta'ala. Itu ghayatun fil hifdi. Itu menjadi satu puncak atau maksud fil hifdi dalam penjagaan, wal wa'yi bi fadlillahi ta'ala. Dan saya sudah mengamalkan doa ini, katanya beliau. Saya sudah mengamalkan doa ini sejak pertama kali saya menelaah kitab-kitab. Fase beliau menjadi santri, sampai beliau banyak mengarang kitab-kitab. Jadi ketika beliau menulis karangannya itu, ilmu yang ketika dia nyantri itu keluar semua dari fadilahnya. Ini diceritain oleh beliau kepada kita. Harapan kita mudah-mudahan kalau ilmunya kurang manfaat buat kita, mudah-mudahan Allah menularkan kemanfaatan itu buat anak-anak kita. Atau mungkin untuk cucu-cucu kita. Banyak ulama-ulama itu yang ternyata salah satu keberkahannya karena doa dan ibadahnya orang tuanya. Kecerdasan yang dimiliki itu dari doanya orang tuanya. Kemudian seperti Imam Syafi'i dan Ibnu Malik dan sebagainya. Mungkin kita sekarang pas-pasan mau begini cuma taunya setengah-setengah. Mungkin Allah anugerahkan untuk anak kita atau cucu kita. Amin. Allahumma amin. Itu para hadirin sekalian rahimahullah. Mudah-mudahan sekelumit ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Al-Fatihah. Jazakallah khair.